Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus.
Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut.